Setelah zero penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mendapati kasus PMK kembali merebak di 10 kecamatan dan menjangkit sedikitnya 50 sapi, 7 diantaranya mati. Untuk mengetahui selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan koresponden MGN, Solihul Huda, langsung dari Lamongan, Jawa Timur. Huda, selamat pagi. Pagi Reno. Baik, Huda, bisa Anda sampaikan perkembangan PMK di Kabupaten Lamongan saat ini seperti apa? Apa yang membuat tiba-tiba setelah zero case, kemudian sekarang muncul lagi? Ya, betul Reno. Ini dideteksi di beberapa kecamatan oleh petugas dinas peternakan dan juga kesehatan hewan. Ini tercatat ada 50 ekor sapi Reno yang kembali terjangkit mulut karena sebelumnya 2 minggu terakhir itu banyak terjadi kasus jual beli hewan yang berasal dari luar daerah. Itu deteksi dari petugas dinas peternakan dan juga kesehatan hewan, yang mana ada beberapa kasus penyebarannya cukup masif seperti itu. Awalnya hanya di 6 kecamatan, saat ini sudah mencapai di 10 kecamatan, Reno. Oke, itu tadi yang dikatakan jual beli dari luar daerah itu, apakah sebetulnya itu masih di dalam provinsi Jawa Timur atau dari luar provinsi Jawa Timur? Kebanyakan dari wilayah Jawa Timur saja, Reno. Jadi beberapa kali petugas itu sudah memberikan sosialisasi kepada para peternak dan juga masyarakat yang mempunyai ternak seperti itu, agar senantiasa mewaspadai. Artinya sebelum membeli itu mengecek terlebih dahulu kesehatan hewannya, apakah hewan ini sudah dilakukan vaksinasi atau belum. Namun nyatanya ada beberapa daerah atau peternak yang itu diabaikan, sehingga peternak-peternak dari luar daerah itu masuk ke Lamongan sehingga menyebar ke banyak wilayah, Reno. Jadi bukan karena vaksinnya PMK tidak ada, tetapi karena memang peternaknya yang abai ya, sehingga mereka virus dari wabah PMK ini bisa kembali mencuat. Kemudian langkah apa yang diambil oleh PMK Lamongan sekarang, Huda, untuk membatasi atau mengisolasi ya, supaya wabah ini tidak kemudian semakin meluas, begitu? Ya, sebenarnya petugas dari Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan itu sudah senantiasa melakukan sosialisasi ke para peternak di lumbung-lumbung di mana ternak itu banyak dijumpai, seperti di Kecamatan Gedung Pring, Mantub, Tikung. Ini awalnya hanya sekitar daerah situ, Reno, namun terus menyebar di daerah-daerah lain, seperti ada di daerah Paciran, Solokuro, dan juga Laren. Itu yang menjadi lumbung-lumbung sentra peternakan hewan. Saat ini dari 10 itu sudah gencar dilakukan sosialisasi agar lebih selektif lagi untuk memilih hewan ternak yang akan ternak di wilayah Lamongan, untuk mengecek apakah hewan ini sudah benar-benar sehat atau sudah pernah divaksin sebanyak 2 kali. Itu juga menjadi pertimbangan dan terus digencarkan sosialisasi. Selain itu, petugas juga sudah melakukan vaksinasi terhadap hewan-hewan yang sehat, Reno, termasuk sapi perah seperti itu. Total yang sudah disuntikan vaksin itu 78%, atau total 10.600 dosis seperti itu yang sudah diberikan kepada sapi-sapi di Lamongan, Reno. Oke, baik. Kemudian tadi selain melakukan sosialisasi, ini kan ada data kami, ini kan ada 50 ya, 50 yang terjangkit PMK. Betul. Nah, pertanyaannya begini, apakah pemerintah Kabupaten Lamongan ini hanya melakukan sosialisasi supaya lebih selektif saja, atau juga ada langkah-langkah untuk melakukan pengobatan sekaligus vaksinasi terhadap hewan ternak yang terjangkit itu, Huda? Ya, betul Reno. Jadi yang 50 sapi ini sudah diberikan sosialisasi untuk dilakukan karantina. Sehingga sapi ini memang benar-benar tidak keluar dari kandangnya.
Setelah dikarantina itu akan diberikan terapi-terapi berupa pengobatan dan vitamin seperti itu agar sapi ini bisa cepat sembuh dan tidak menulari ke sapi-sapi yang lainnya. Jadi lebih penekanannya kepada para peternak agar kembali lagi agar kasus seperti ini yang kembali muncul ini PMK ini tidak langsung dijual. Artinya itu tidak dijual murah, melainkan ini bisa disembuhkan dengan terapi-terapi pengobatan yang sudah diberikan oleh petugas. Jadi selain selain pengobatan secara suntikan seperti itu, ada juga ramuan-ramuan yang juga diberikan. Artinya ramuan seperti beras kencur dan lain sebagainya itu bagian dari pengobatan alami yang itu senantiasa dilakukan oleh para peternak sebenarnya untuk segera bisa melihat sapi-sapinya itu sembuh. Seperti itu, Reno. Oke, berarti ini ya, para peternak sebenarnya sudah disosialisasikan jangan langsung dijual dengan harga murah, bisa disembuhkan, tetapi cara butuh waktu dan juga butuh kesabaran juga, ketelatenan begitu ya, Huda, dari para peternak untuk mengobati peternak mereka. Iya, betul, Reno. Dari 50 yang terjangkit PMK ini ditemukan ada 7 diantaranya mati ya. Menurut data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari 42 diantaranya itu masih pengobatan, dalam proses pengobatan. 1 itu yang dipotong mati, dipotong paksa, artinya itu tidak bisa diselamatkan, seperti itu. Iya, ada 1 yang dipotong paksa sehingga mati juga. 7 ini kemudian dibakar kah, dikubur kah, atau bagaimana, Huda? Kebanyakan dikubur, Reno, sehingga tidak mencemari yang lain, artinya tidak virusnya tidak menyebar ke yang lain. Gitu. Oke, baik, terima kasih koresponden MJN di Lamongan, Jawa Timur, Solihul Huda, untuk informasinya terkait dengan wabah PMK yang kembali muncul ya di Kabupaten Lamongan. Terima kasih, Huda. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.